gimana caranya kandang juragan bisa ngajarin sapi-sapi ini makan konsentrat. Ini hal yang juga penting buat teman-teman atau sobat juragan ketahui. Lebih tahu detailnya kita ngobrol-ngobrol sama tim kandang juragan, yaitu ada Pak Edi. Assalamualaikum sobat juragan semuanya. Sekarang kita lagi ada di kandang. Ini lagi jam 2-an lah, jam 2 siang. Ini waktu jadwal pemberian konsentrat untuk sapi-sapi di kandang juragan. Jadi konsentrat ini adalah pakan tambahan atau pakan penguat yang fungsinya bisa meningkatkan produksi ternaknya biasanya. Apalagi misalkan dalam kasus penggemukan, nanti dia ini konsentrat ini bisa macam-macam ya. Isinya itu biasanya terdiri dari sumber karbohidrat, protein, terus kemudian ada seratnya juga biasanya, terus ada mineral dan sebagainya. Nah, makanya penting banget kalau misalkan kita khususnya dalam penggemukan dan kita mengincar jangka waktu yang lebih cepat untuk bisa panen, itu kita harus menggunakan konsentrat salah satunya begitu. Dan ini juga bisa memudahkan kita ketika pakan hijauan juga tidak terlalu banyak di sekitar kita, dan tentunya pasti hasil produksinya dengan menggunakan konsentrat ini lebih baik begitu, ataupun juga lebih cepat, lebih cepat. Tapi untuk awal-awal sapi itu biasanya nggak akan langsung doyan, apalagi misalkan kita beli dan sapinya belum pernah makan konsentrat. Nah, gimana caranya kandang juragan bisa ngajarin sapi-sapi ini makan konsentrat? Ini hal yang juga penting buat teman-teman atau sobat juragan ketahui. Nah, langsung aja ya, untuk lebih tahu detailnya kita ngobrol-ngobrol sama tim kandang juragan, yaitu ada ini. Kita lagi jam 2, jadwalnya Pak ya Bang ya? Ya, untuk ngasih makan konsentrat jam 2. Biasanya sehari berapa kali Pak kalau di sini? Kalau konsentrat di kandang kita itu 2 kali. 2 kali rumput, 2 kali konsentrat. Nah, untuk pertama itu pagi hari dikasih konsentrat. Terus jam setengah 12 dikasih rumput. Nah, jam 2 atau setengah 2 dikasih konsentrat lagi. Nah, terakhir nanti jam 7 rumput. Oh, berarti 2 kali konsentrat, 2 kali rumput. Ya. Atau 2 kali hijauan. Ya. Nah, berarti Pak, kalau misalkan konsentrat yang ada di kandang juragan nih, boleh nih Pak di-share gambaran besarnya lah, komposisinya dari apa aja gitu, berapa bahannya lah. Oh, boleh, bisa. Bahannya yaitu untuk yang ini ampas tahu, terus kita ada onggok, cuman kita di sini onggoknya onggok kering ya, bukan basah. Terus ketiganya dedak, tepung udang, terus ada CaCO 3. Jadi berarti tadi udah ada sumber proteinnya ya, betul. Tahu, karbohidratnya ada onggok, dedak ya, terus juga ada CaCO 3 sumber mineral ya. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi emang harus dilihat dari yang dekat-dekat Pak ya. Istilahnya kita nyari yang terdekat untuk bahan-bahan ini untuk mempermudah kita juga istilahnya. Ya, walaupun memang kalau onggok agak jauh ya, tapi jauh kalau onggok. Karena di kita itu agak susah sekarang onggok ya. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Nah, gimana nih Pak caranya? Ini kan sapi ini baru nih ya? Betul. Tapi ini bisa dilihat nih udah pada doyan konsentrat. Ya. Betul. Udah pada lahap ya makan konsentratnya. Padahal kan kita ini sapi beli di pasar nih. Ya. Dan ini kan dari petani yang beda-beda gitu. Nggak semua mungkin udah makan konsentrat. Ada nggak Pak contohnya di sini yang awalnya susah makan konsentrat? Nah, ini ada yang agak susah nih. Yang ini nih. Ini alangkah baiknya kalau kita itu kandang itu agak dibedain kalau yang agak gini ya. Nanti kan ini makanya kalau yang satu lahap yang satu enggak, otomatis dia akhirnya nggak kebagian. Tapi harusnya ini dia tuh bisa dalam satu kali kasih makan itu nanti bisa habis juga, cuman dia agak lambat gitu, nggak lahap. Terus kita cara ngasih pakan juga nggak bisa langsung. Jadi gimana tuh Pak? Biasanya kalau pengalaman di sini nih di kandang. Kalau pengalaman saya di sini untuk sapi yang baru itu kita nggak langsung misalkan 3 kilo, 4 kilo gitu kan. Paling pertama itu per 1 ekor sapi itu dikasih 1 kilo dulu.
nanti sampai ukuran seperti ini ya ukuran. Ya, nanti misalkan dia habis nih, baru kita tambah lagi bertahap gitu. Nanti udah normal, misalkan udah 1 bulan. Nah, kita bisa 4 kilo atau 5 kilo satu ekor ini. Tapi kalau yang untuk yang besar bisa lebih, bisa nyampe 8 kiloan untuk sekali makan. Disesuaikan aja nanti Ya, disesuaikan dengan bobot badannya misalnya. Terus kalau untuk awal Pak, kan tadi misalkan 1 kilo tuh, itu Ya. ngasihnya pas kapan biasanya kalau Bapak? Kita di sini itu untuk pertama datang itu nggak langsung konsentrat 2 kali, 1 kali dulu, tapi posisinya pagi. Pagi. Ya, setengah 9. Itu udah dikasih hijauan sebelumnya atau belum? Hijauan dulu. Hijauan dulu. Hijauan 3 hari, adaptasi dulu. 3 hari ya? Ya, 3 hari. Baru ke-4 harinya kita coba kasih konsentrat. Dalam porsi ya 1 kilo banyak gitu. Nanti kita bisa pilih dan milih mana aja yang lahap, nah baru kita tambahin gitu kan. Berarti kalau 1 kilo itu biasanya Bapak ngasih dicampur dengan rumput atau setelah dikosongin dulu? Dikosongin, posisi dikosongin, ya. Jadi memang hanya ada konsentrat. Ya, harus ada konsentrat doang gitu. Nggak bisa campur dengan ada rumput gitu kan. Apalagi kalau posisi pagi kan, misalkan sisa makanan malam kan takutnya busuk, bau juga kan. Akhirnya ke sapinya nafsu makannya kurang gitu. Jadi biasanya setelah itu pagi-pagi bersihin dulu. Ya, bersihin. Setelah makan hijauan baru kita kasih konsentrat. Betul. 1 kilo ya? Ya. Biasanya dari 1 kilo dulu mulainya gitu teman-teman. Jadi pertama 3 hari awal nggak dikasih dulu ya. Kalau sapi-sapi yang baru datang, apalagi misalkan kayak ini kan dari Jawa ya Pak ya. Betul. Dari Jawa Timur. Kemudian setelah 3 hari baru mulai dikasih. Betul. Itu pun bertahap. Bertahap. Dan biasanya dalam waktu berapa lama? Seminggu juga udah ini sih, kalau konsentrat bisa langsung gitu. Ada penambahan, nggak ada peningkatan gitu kan. Jadi seminggu kemudian harus bisa 2 kilo, 3 kilo gitu kan. Udah bisa ditambahkan. Jadi setelah itu bisa ditambahkan secara bertahap. Ya, bertahap. Gitu. Dan normalnya kira-kira berapa lama Pak? Normal bisa 1 bulan ya. 1 bulan ya. 1 bulan. Kita ambil rata-ratanya, walaupun ada sapi-sapi juga yang emang ya 2 minggu. Kadang-kadang nyampe udah doyan gitu kan. Kadang-kadang ada yang enggak juga. Ya. Karena sapi-sapi apalagi di Indonesia ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu tergantung petaninya beda-beda. Ada yang cuma ngasih rumput doang, ada yang cuma ngasih rumput sama dedak, ada juga yang udah mulai ngasih konsentrat gitu. Makanya biasanya penyesuaiannya beda-beda gitu. Tapi kita ambil ratanya misalkan sebulan ya, lah ya. Normalnya sebulan lah biar ini. Normal misal full dalam untuk porsi yang bobot sekian itu berapa sih harusnya gitu, baru normal itu 1 bulan, sekitar 1 bulan. Siap, makasih Pak Edi. Ya, sama-sama. Semoga bisa manfaat buat teman-teman. Nah, sekian teman-teman tadi tips singkat mengenai gimana caranya memberikan konsentrat untuk di awal ya bagi sapi-sapi apalagi yang belum terbiasa untuk makan konsentrat gitu. Jadi penyesuaiannya itu tahap pertamanya 3 hari dulu ya, didiamkan, memang kasih hijauan dulu, kemudian hari keempat mulai diberikan dikit dulu 1 kilo, kemudian yang ketiga itu ditambah secara bertahap, biasanya seminggu setelah itu ditambah bisa 2 kilo jadi 3 kilo, dan yang keempat biasanya itu sebulan lah, harusnya sebulan itu sudah normal untuk konsumsi konsentratnya atau sudah bisa diberikan porsi maksimal sesuai dengan bobot sapinya. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman untuk ketahui ya, jadi dicatat baik-baik. Nah, terus boleh share juga kalau teman-teman punya tips lain untuk memberikan atau mengajari sapi untuk makan konsentrat. Silahkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa teman-teman, mengenai konsentrat ini juga jangan dipaksakan harus sama dengan misalkan kalian nonton di YouTube, oh harus konsentrat harus A, B, C, D, E. Oh, itu boleh dijadikan pembelajaran, tapi yang lebih penting adalah teman-teman juga harus mengetahui dulu. Pertama, kebutuhan sapinya. Kemudian yang kedua itu adalah silahkan cari bahan-bahan yang ada di sekitar yang murah dan juga dengan kualitas sebaik-baiknya. Nah, itu teman-teman bisa pelajarin dengan cara menyusun langsung pakan yang ada di video di Kandang Juragan, juga bisa cek di link di atas. Karena teman-teman, pakan ini adalah 70-80% biaya dalam operasional peternakan. Makanya penting banget untuk bisa mengefisiensi biaya dalam khususnya pakan ini. Oke, begitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.